Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6, kelas A, S1 Akuntansi UNS tahun 2020. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang topiknya kami ambil yaitu The Industrial Transformation Dahulu dan Sekarang. Kami kelompok 6 terdiri dari yang pertama Albaru Atala, Alia Anindita, dan juga Tri Rizky Almeida akan membahas mengenai perbandingan industri dahulu dan sekarang. Yang pertama adalah pengenalan kondisi ekonomi tahun 2020 dan perkenalan pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi di dunia mengalami kemunduran. Mulai dari negara-negara maju hingga negara berkembang, semuanya mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, dan hampir semua negara mengalami penurunan ekonomi. Resesi pun terjadi sepanjang tahun 2020. Semua ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa kita kenal dengan nama COVID-19. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 sendiri adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang tergolong dalam golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang kita sebut dengan nama COVID-19. COVID-19 ini memiliki tingkat kematian yang tinggi dan sangat berbahaya bagi manusia. Di tahun 2020, total kasus COVID-19 telah melewati 700.000 di Indonesia, dan jumlah yang meninggal sudah melebihi 20.000 orang yang meninggal. Nah, mengapa adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi ekonomi secara luas? Pandemi COVID-19 membawa banyak pengaruh terhadap perekonomian. Di Indonesia sendiri dampaknya sangat besar dan dirasakan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 melemahkan perekonomian dengan menghentikan sektor-sektor penting di Indonesia untuk berjalan. Contoh yang paling jelas adalah sektor pariwisata, di mana selama berbulan-bulan pelaku usaha pariwisata semuanya tidak bisa bergerak dalam usahanya karena ada larangan untuk berpergian, dan larangan ini kita kenal dengan sebutan PSBB. Di tahun 2020 ini juga COVID menyebabkan pengangguran. Pengangguran telah menjadi masalah dari dulu, namun sekarang menjadi masalah yang lebih besar karena adanya pandemi COVID-19. Jika kita uraikan secara umum, dampak yang kita rasakan oleh karena COVID-19 ada 3, yaitu yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang utama perekonomian turun. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian dan yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan dampak ketiga yaitu seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Saya Albaru Atalah NIM F03191010 ingin melanjutkan presentasi mengenai ekspor hasil manufaktur dahulu dan sekarang. Di sini terdapat tabel perbandingan hasil manufaktur yang diekspor pada tahun 1980 hingga 1992 dan pada tahun 2015 hingga 2020. Angka yang tertera di sini semuanya dalam jutaan dolar dan dalam persen. Kemudian saya akan membahas per jenis barang yang diekspor. Yang pertama adalah pakaian pada tahun 1980 hingga 1992. Jumlah tertinggi berada pada tahun 1992 yaitu sebesar 3.164. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2020 jumlah ekspor tertinggi berada pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 8.237,1. Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 5.842,3 yang mewakili 4,7% dari total ekspor pada 2020. Selanjutnya, kain tenun pada periode 1980 hingga 1992, ekspor tertinggi berada pada tahun 1992 yaitu sebesar 2.494. Namun pada tahun 2015 hingga 2020 jumlahnya terus menurun hingga mencapai
26,6 pada tahun 2020 yang mewakili 0,02% dari total ekspor 2020. Selanjutnya adalah alas kaki. Jumlah tertinggi pada periode ini adalah pada tahun 1992, yaitu sebesar 1.324. Kemudian pada periode 2015 hingga 2020, jumlah tertingginya berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 5.110, namun pada tahun 2020 juga turun menjadi 3.902 dan mewakili 3,1% dari total ekspor 2020. Selanjutnya adalah produk elektronik. Pada periode ini jumlah yang tertinggi berada pada tahun 1992 yaitu sebesar 935. Dan pada periode 2015 sampai 2020, jumlah tertingginya berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 9.012,2. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 7.390,2 dan mewakili 5,9% dari total ekspor 2020. Selanjutnya adalah furnitur. Pada periode ini tertingginya berada pada tahun 1992 yaitu sebesar 491. Dan pada periode 2015 hingga 2020, tertingginya berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.064,3. Pada tahun 2020, jumlahnya menurun menjadi 1.889,2 dan mewakili 1,51% total ekspor pada tahun 2020. Itu adalah beberapa contoh dari labor intensive product. Kemudian untuk resource intensive product, plywood. Pada 1980 hingga 1992, jumlah tertingginya berada pada tahun 1992, yaitu sebesar 3.501. Dan pada tahun 2015 hingga 2020, jumlah tertingginya berada pada tahun 2018, yaitu sebesar 4.433,7. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 3.106,9 yang mewakili 2,5% dari total ekspor 2020. Kemudian semen pada tahun 1992 sempat menyentuh angka tertinggi yaitu sebesar 114. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2020 sempat menyentuh angka tertinggi pada tahun 2017 di 159,8, namun menurun pada 2020 menjadi 109,2 yang mewakili 0,09% dari total ekspor 2020. Itu adalah contoh dari resource intensive product. Kemudian untuk capital intensive product, contohnya paper product. Pada tahun 1980 hingga 1992, sempat menyentuh angka tertinggi pada 1992 sebesar 341. Kemudian pada 2015 hingga 2020, sempat menyentuh angka tertinggi sebesar 4.477,1 pada tahun 2018, namun menurun menjadi 3.544,3 pada 2020 yang mewakili 2,84% dari total ekspor 2020. Kemudian steel product pada 1980 hingga 1992 sempat menyentuh angka tertinggi pada tahun 1988 yaitu sebesar 269. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2020 terus tumbuh hingga menyentuh angka tertinggi sebesar 9.371,4 pada tahun 2020 yang mewakili 7,5% dari total ekspor 2020. Itu adalah contoh dari capital intensive product. Selanjutnya ada ekspor Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pada bulan Januari, ekspor Indonesia mencapai 13,41 miliar US dollar atau menurun sebesar 7,16% dibanding ekspor Desember 2019. Demikian juga dibanding Januari 2019 menurun sebesar 3,71%. Pada Februari 2020, ekspor Indonesia sebesar 13,94 miliar US dollar, meningkat sebesar 2,24% dari Januari dan meningkat sebesar 11% dari Februari 2019. Kemudian pada bulan Maret 2020, jumlah ekspor Indonesia mencapai 14,9 miliar US dollar, meningkat terhadap bulan Februari sebesar 0,23%, namun berkurang sebesar 0,20% dari Maret 2019. Kemudian pada bulan April, jumlah ekspor Indonesia sebesar 12,19 miliar US dollar, menurun sebesar 13,33%,
dari bulan Maret 2020 dan menurun sebesar 7,02% dari bulan April 2019. Penurunan ini disebabkan pada bulan Maret dan April ini sudah mulai terjadi lockdown di Indonesia, sehingga pabrik tidak dapat beroperasi dan proses ekspor pun mengalami penurunan. Kemudian pada bulan Mei 2020, nilai ekspor Indonesia sebesar 10,53 miliar US dollar, menurun sebesar 13,40% dari April 2020 dan menurun sebesar 28,95% dari Mei 2019. Nah, pada bulan Mei ini terjadilah penurunan yang paling besar dalam tahun 2020 karena pada bulan Mei ini terjadi peningkatan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia yang semakin parah sehingga PSBB dilakukan sehingga aktivitas produksi dan aktivitas ekspor pun mengalami penurunan. Kemudian pada bulan Juni 2020 nilai ekspor Indonesia sebesar 12,03 miliar US dollar bertambah sebesar 15,09% dari Mei dan bertambah 2,28% dari Juni 2019. Pada bulan Juli 2020, nilai ekspor Indonesia sebesar 13,73 miliar US dollar, bertambah sebesar 14,33% dari bulan Juni, namun berkurang sebesar 9,90% dari bulan Juli 2019. Kemudian bulan Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia sebesar 13,07 miliar US dollar, berkurang sebesar 4,62% dari bulan Juli dan berkurang sebesar 8,36% dari bulan Agustus 2019. Pada bulan September 2020, nilai ekspor Indonesia sebesar 14,01 miliar US dollar, bertambah sebesar 6,97% dari bulan Agustus, namun berkurang 0,51% dari September 2019. Nah, pada bulan September ini perekonomian Indonesia mulai membaik, industri-industri mulai mengalami pertumbuhan dan pembatasan sosial sudah mulai dilonggarkan. Jadi pada bulan September nilai ekspor Indonesia sudah mulai meningkat kembali. Selanjutnya bulan Oktober 2020 nilai ekspor Indonesia sebesar 14,39 miliar US dollar, bertambah sebesar 3,09% dari bulan September dan bertambah sebesar 3,29% dari bulan Oktober 2019. Selanjutnya November 2020, nilai ekspor Indonesia sebesar 15,28 miliar US dollar, bertambah sebesar 6,36% dari bulan Oktober dan bertambah sebesar 9,54% dari bulan November 2019. Nah, jadi pada tahun 2020 ini penurunan yang paling terasa adalah pada bulan Mei. Penurunannya yaitu sebesar 28,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada bulan September hingga bulan November, nilai ekspor Indonesia sudah mengalami pertumbuhan, yaitu di atas 14 miliar US dollar semua. Nah, kesimpulannya dari ekspor Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai November 2020 mencapai 146,78 miliar US dollar atau menurun 4,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 139,49 miliar US dollar atau menurun 2,18% dari periode yang sama di 2019. Berdasarkan sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan pada bulan Januari hingga November 2020 naik sebesar 1,46% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik 13,64%, sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 22,99%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertambangan dan perbedaannya di masa dahulu dan sekarang ini. Nah, Indonesia itu terkenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dalam mineral dan energi. Indonesia menjadi lahan subur bagi industri pertambangan dewasa ini.
Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia tak lantas membuat negeri ini lepas dari permasalahan di sektor pertambangan. Saat ini, industri pertambangan Indonesia bahkan sedang menghadapi ujian berat. Harga jual beberapa komoditas mineral dan batu bara sedang berada pada level kurang baik. Di lain pihak, tuntutan yang harus dipenuhi masih cukup banyak. Kepatuhan kepada regulasi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan reklamasi, pasca tambang, tanggung jawab sosial, serta kelangsungan bisnis juga tak dapat diabaikan. Kondisi ini memaksa manajemen perusahaan pertambangan berpikir lebih keras agar kinerja tetap sehat. Beragam upaya pun dilakukan. Efisiensi sistem operasi pertambangan melalui inovasi-inovasi keteknikan, administrasi, dan manajemen merupakan upaya-upaya yang terlihat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Itu adalah kondisi pertambangan Indonesia pada saat ini. Kemudian untuk tantangannya, itu ada 3. Yang pertama itu yaitu energi yang tidak terbarukan. Sebagian besar sumber daya alam yang menjadi fokus dalam dunia pertambangan adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Hal ini menjadi poin tersendiri terhadap dinamika industri pertambangan bahwa selain menjadikan energi tersebut sebagai sumber profit dan pendapatan, tetapi harus mampu juga untuk menemukan sumber energi pengganti ketika sumber energi tersebut mulai mencapai batas akhir. Karena memang belum ditemukan energi daur ulang yang mampu untuk menghasilkan pertambangan mineral seperti emas, nikel, dan lain-lain selain melalui metode pertambangan. Kemudian tantangan yang kedua adalah regulasi pertambangan. Dalam bisnis industri pertambangan memiliki tantangannya sendiri. Indonesia walaupun terdiri dari luasnya sumber daya alam yang menyebar dari Aceh ke Merauke, dengan potensi pertambangan yang melimpah, juga membutuhkan regulasi yang jelas dan ketat dalam memberikan izin usaha kepada para pebisnis industri pertambangan. Melihat bahwa dalam industri ini akan berkaitan erat dengan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di sekitar area pertambangan yang dilakukan. Melalui peraturan dan kebijakan yang jelas dan juga ketat, diharapkan pula para pelaku bisnis dan masyarakat terkait dan dinas yang terlibat dapat mengontrol proses pertambangan sehingga segala aspek yang berkaitan pun dapat saling memberikan manfaat dan keuntungan satu sama lain dengan tidak meninggalkan masalah yang tidak terselesaikan dan malahan menimbulkan kerusakan. Seperti diketahui, proses industri pertambangan sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan hayati suatu lingkungan, sehingga tidak hanya tegas terhadap regulasi pemberian izin pertambangan, tetapi juga diperlukan ketegasan regulasi pasca pertambangan, yang dimana setiap perusahaan atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap lokasi izin usaha pertambangannya dalam pembenahan dan mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi layak untuk ditanami dan dimanfaatkan yang tentu menggunakan metode pemulihan yang tepat. Kemudian, tantangan ketiga adalah sumber daya manusia yang di Indonesia masih kurang, sehingga pemerintah harus melatih sumber daya manusia di Indonesia agar lebih terampil, agar dapat menghadapi tantangan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaannya menurut penggolongan menurut undang-undang. Yang pertama, pada tahun 1967 terdapat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Itu membagi bahan galian menjadi 3 golongan. Yang itu yang pertama bahan galian golongan A, yaitu bahan strategis. Bahan galian strategis ini digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian negara. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian bahan galian B, yaitu bahan galian vital, digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah besi, mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, dan perak. Kemudian bahan galian C, yaitu bahan galian termasuk golongan A dan B. Contohnya adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, dan juga pasir. Kemudian pada zaman sekarang sudah ada peraturan juga terkait penggolongannya, yaitu diatur pada pasal 34 UU nomor 4 tahun 2009.
di mana usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Di sini yang dimaksud dengan pertambangan mineral yaitu adalah ada 4 jenis, yaitu mineral radioaktif seperti tellurium, vanadium, dan yang lain-lain, mineral logam seperti tembaga, timbal, seng, aluminium, dan lain-lain. Kemudian mineral bukan logam seperti intan, korodium, grafit, arsen, dan lain-lain. Kemudian pertambangan batuan seperti pumice, strass, toseki, obsidian, marmer, dan yang lain-lain. Perbedaan mendasar dari penggolongan bahan galian berdasarkan UU nomor 11 tahun 1967 dan UU nomor 4 tahun 2009, yaitu UU tahun 1967 menekankan aspek politis yang dikaitkan dengan kepentingan ketahanan dan pertahanan nasional. Sedangkan pada UU nomor 4 tahun 2009, penggolongan bahan galian menekankan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian. Nah, selanjutnya adalah pertambangan di masa pandemi COVID-19. Jadi di masa pandemi ini adalah merupakan peristiwa yang besar sehingga banyak sektor termasuk pertambangan ini sedang tidak baik atau sedang menurun. Dalam kasusnya, pandemi COVID-19 menjadi sebab utama anjloknya investasi sektor minerba pada tahun ini. Angka realisasi menunjukkan investasi pada tahun ini juga akan lebih rendah dari realisasi investasi pada tahun 2019 yang mencapai 6,5 miliar US dollar. Realisasi investasi pada tahun lalu itu berasal dari usaha jasa pertambangan yang paling banyak, yaitu sebesar 39%. Pengaruh besar terjadinya ini karena beberapa proyek terhenti akibat COVID-19. Seperti diketahui, salah satu proyek sektor minerba yang tertunda yaitu proyek smelter baru PT Freeport Indonesia yang akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Hingga Juli 2020, pencapaian proyeknya baru mencapai 5,86% akibat adanya pandemi COVID-19, di mana pada awal pandemi selama beberapa bulan diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga membatasi mobilitas pekerja. Akibatnya, Freeport pun meminta penundaan jadwal beroperasi smelter ini dari semula 2023 menjadi 2024. Sekarang tibalah kita akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami pada hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu di tahun 2020 ini, ekonomi secara global jatuh dan mengalami penurunan, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena munculnya pandemi COVID-19, di mana pandemi ini menyebabkan turunnya tingkat konsumsi rumah tangga, munculnya pengangguran yang lebih besar, ketidakpastian investasi, dan beberapa sektor perekonomian mengalami penurunan secara drastis. Yang kedua, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia mulai dari bulan Januari hingga November tahun 2020 mencapai 146,78 US dollar miliar atau menurun 4,22% dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 139,49 US dollar miliar atau menurun sekitar 2,18%. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu saat ini industri pertambangan Indonesia bahkan sedang menghadapi ujian yang berat. Harga jual beberapa komoditas mineral dan batu bara sedang berada pada level kurang baik. Di lain pihak, tuntutan yang harus dipenuhi masih cukup banyak. Pandemi COVID-19 menjadi sebab utama anjloknya investasi sektor mineral dan tambang pada tahun ini. Angka realisasi menunjukkan investasi pada tahun ini juga akan lebih rendah dan realisasi investasi pada 2019 yang mencapai 6,5 miliar US dollar. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kekurangan yang ada juga kami mohon pengertiannya dari ibu dan teman-teman. Kami berharap informasi yang kami berikan ini dapat berguna dan juga kami tetap menerima koreksi dan masukan dari rekan-rekan semua jika ada.